You better not mess with my gang, or you'll be messing with Oopie Goopy, General Munchkin Man, Lil Jim Bob, and worst of all, Larry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yang mana anggota kelompoknya saya sendiri Miftahul Hairat dan teman-teman saya Raini Rahmatullah Insani, Gita Amelia, Gendis Mauli Zahra, dan Nur Alfida. Baiklah, langsung masuk ke materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Gita Amelia. Kepada Gita Amelia dipersilahkan. Baik, kita mulai masuk ke materi utama mengenai teori representasi dan identitas menurut Stuart Hall. Dalam kajian media dan budaya, teori ini menjadi sangat krusial karena membantu kita memahami bagaimana media tidak hanya menyampaikan pesan, tapi sebenarnya sedang membangun sebuah identitas di mata masyarakat. Pada slide ini kita akan melihat bagaimana implementasi praktis pada media visual. Seperti yang tertulis di sini, dalam dunia periklanan, representasi bekerja dengan membangun standar identitas tertentu seperti citra perempuan ideal atau definisi kesuksesan yang seringkali dikaitkan dengan atribut fisik tertentu. Sementara itu dalam film, representasi mewujud melalui penggunaan simbol visual, dialek, dan karakteristik pesan untuk mengkonstruksi identitas karakter protagonis maupun antagonis. Contoh kecilnya di dalam film yang seringkali karakter bos digambarkan dengan setelan jas rapi, nada bicara yang tegas untuk merekonstruksi identitas kelas sosial atas, yang secara perlahan membentuk persepsi kita mengenai peran tersebut di kehidupan nyata. Selanjutnya, selain representasi, kita juga harus memahami teori hegemoni menurut Antonio Gramsci. Selanjutnya, selain representasi, kita juga harus memahami teori hegemoni menurut Antonio Gramsci. Jika Stuart Hall berbicara soal bagaimana identitas dibentuk, Gramsci menjelaskan bagaimana kekuatan ideologi tersebut bisa bertahan dan diterima oleh kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih cara kerjanya? Gramsci memperkenalkan hegemoni sebagai bentuk dominasi suatu kelompok atas kelompok lain yang dilakukan melalui kesepakatan atau konsensus, bukan melalui kekerasan fisik. Sesuai dengan penjelasan tersebut, kekuasaan ini bekerja dengan menyebarkan nilai-nilai dan ideologi kelas dominan melalui institusi sipil seperti media dan pendidikan hingga dianggap sebagai kebenaran umum oleh masyarakat luas. Contohnya saat kita merasa bahwa standar sukses itu harus memiliki karir di perusahaan besar, itu adalah hasil konsensus yang disebarkan oleh media secara terus-menerus. Melalui media inilah kelompok penguasa berhasil memenangkan hati serta pikiran rakyat tanpa mereka sedang dipaksa. Terima kasih kami ucapkan kepada Gita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Alfida. Kepada Fida dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan representasi dalam iklan dan film. Stuart Hall menegaskan bahwa representasi bukan sekedar cerminan realitas, melainkan sebuah proses aktif di mana makna diciptakan melalui penggunaan bahasa, tanda, dan citra. Dalam pandangan ini, identitas individu maupun kelompok tidak bersifat tetap atau alami, melainkan terus dikonstruksi dan didefinisikan ulang melalui bagaimana mereka digambarkan di ruang publik. Media memegang peran sentral sebagai produser makna yang menentukan bagaimana sebuah realitas sosial dipahami oleh audiensnya. Nah, selanjutnya hubungan representasi dan hegemoni. Representasi dan hegemoni adalah dua sisi mata uang dalam analisis media. Representasi fokus pada bagaimana makna dan media digambarkan secara visual. Nah, sedangkan hegemoni berfokus pada tujuan akhir agar gambaran tersebut diterima sebagai kebenaran yang sah. Jika representasi adalah cara media bercerita tentang dunia, maka hegemoni adalah cara media memastikan audiens menyetujui ideologi di balik cerita tersebut demi mempertahankan kekuasaan atau status yang ada.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Vida. Selanjutnya, bagian analisis akan dijelaskan oleh Raini Rahmatullah. Kepada Raini dipersilahkan. Berikut analisis teori, representasi, dan identitas dari iklan menurut Stuart Hall. Yang pertama, representasi dan konstruksi makna. 1. Pergeseran gender. Majan merekonstruksi citra perempuan dari ibu rumah tangga menjadi pahlawan atau heroin. Biasanya, di setiap iklan, terutama iklan sirup, biasanya peran wanita sebatas ibu rumah tangga saja. Namun, iklan Majan mengambil pendekatan yang berbeda. Dengan mengambil cerita rakyat yaitu Putri Hijau, citra perempuan langsung naik. Majan juga menegaskan bahwa wanita bisa setara atau melebihi dari standar laki-laki. Dengan demikian, karakter Putri Hijau yang akan menjadi pahlawan di ceritanya. Yang kedua, warna sebagai simbol. Hijau bukan sekadar warna sirup, tapi simbol kehidupan dan kesegaran yang melawan kehancuran atau api merah. Teman-teman, biasanya kalau kita melihat warna hijau pasti adem gitu kan? Dalam iklan Majan, hijau dipilih di iklan mereka untuk menekankan suasana damai dan kebersamaan melalui warna sirup yang dikonsumsi pada setiap karakter. Yang ketiga, metode representation of production of meaning. Makna tidak ditemukan tapi dibuat. Makna yang dibuat yaitu iklan Majan mendobrak arti dari iklan sirup kebanyakan. Biasanya peran wanita sebatas ibu rumah tangga saja dalam iklan tersebut. Majan menaikkan citra perempuan dengan membuat makna bahwa wanita bisa setara atau melebihi laki-laki, yang dibuktikan dengan karakter Putri Hijau yang akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan alam di ceritanya. Berikutnya, identitas budaya dan hibriditas. Yang pertama, identitas nasional, mengambil akar folklore atau cerita rakyat untuk memperkuat rasa memiliki audiens lokal. Dengan kata lain, iklan Majan membuktikan bahwa negara kita memiliki keberagaman budaya dengan berbagai cerita rakyat dari seluruh penjuru Nusantara. Hal ini bukan karena sebab pemilihan cerita lokal akan memperkuat relevansi di masyarakat sehingga lebih mudah diterima. Yang kedua, hibriditas, perpaduan budaya lokal dengan estetika film action global. Identitas Indonesia ditampilkan sebagai sesuatu yang modern dan keren. Majan sekali lagi ingin menegaskan bahwa Indonesia mampu membuat sesuatu yang luar biasa, bahkan sekelas film MCU atau Marvel Cinematic Universe. Untuk sekelas ikan sirup, Majan benar-benar membuktikan bahwa kreativitas itu tanpa batas. Yang ketiga, kolektivitas. Desa yang bersatu menunjukkan identitas komunal Indonesia. Kebersamaan yang ditunjukkan di iklan menegaskan bahwa Indonesia memiliki kedekatan dan kebersamaan yang kuat yang sudah menjadi identitas nasional kita. Baik, berikutnya yaitu decoding atau penerimaan audiens. Yang pertama, posisi dominan. Audiens menerima Majan sebagai penanda Ramadan. Jika iklan muncul, berarti bulan puasa sudah dekat. Teman-teman pasti sepakat bahwa setiap yang kita tunggu-tunggu di TV setiap masuk bulan Ramadan adalah iklan Majan, dan itu selalu konsisten setiap tahunnya. Kita merasa penasaran cerita apa yang akan diangkat dan visual apa yang akan disajikan oleh iklan tersebut. Tanpa iklan Majan, pasti ada sesuatu yang kurang dari bulan Ramadan. Yang kedua, posisi negosiasi. Menikmati visualnya yang bagus, meski sadar ini adalah taktik pemasaran. Visual yang ditampilkan menciptakan respon positif di kalangan masyarakat. Dengan kata lain, respon yang ditujukan sudah menjadi bukti bahwa strategi mereka dalam menciptakan iklan sekelas film dapat menarik perhatian audiens dengan mudah. Yang ketiga, budaya populer. Bagaimana iklan ini menjadi bagian dari percakapan identitas harian selama bulan suci.
Dikarenakan visualnya yang bagus dan tema cerita yang diangkat, membuat para konten kreator membahas sekaligus mereview iklan tersebut. Hal itu menciptakan fenomena di budaya populer. Iklan biasanya sangat jarang dibahas oleh para konten kreator, kecuali jika konsep dan cara penyajiannya berbeda dari iklan kebanyakan. Itulah yang membuat iklan Marjan terasa berbeda. Kesimpulannya, Marjan tak memaksa audiens untuk membeli produk mereka. Meski iklan yang ditampilkan sangat memukau, hegemoni yang ditanamkan yaitu budaya minum sirup saat bulan Ramadan. Tak peduli merek apapun yang merek. Kesimpulan, Marjan tak memaksa audiens untuk membeli produk mereka, meski iklan yang ditampilkan sangat memukau. Kesimpulan, Marjan tak memaksa audiens untuk membeli produk mereka, meski iklan yang ditampilkan sangat memukau. Hegemoni yang ditanamkan yaitu budaya minum sirup saat bulan Ramadan. Tak peduli merek apa yang mereka beli, yang jelas setiap berbuka harus ada yang namanya sirup, dan itu sudah menjadi budaya yang melekat tanpa kita sadari. Terima kasih kami ucapkan kepada Raini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gendis Mauli Zahra. Kepada Gendis dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang analisis hegemoni dari iklan menurut Antonio Gramsci. Analisis hegemoni yang pertama yaitu menentu waktu budaya atau cultural hegemony. Hegemoni bekerja melalui kesepakatan tak tertulis di masyarakat. Marjan berhasil membangun citra sebagai penanda datangnya Ramadan dari sekedar agama menjadi fenomena media. Dari munculnya iklan Marjan dianggap sebagai sidang isbat budaya, kita secara sukarela setuju bahwa Ramadan belum dimulai tanpa kehadiran iklan ini. Yang kedua adalah konsumsi sebagai solusi konflik atau ideological hegemony. Brand Marjan membangun ide bahwa kebutuhan emosional seperti kedamaian dan kebersamaan dapat dicapai melalui konsumsi produknya. Konflik besar dalam iklan langsung mereda saat sirup disajikan, sehingga penonton diarahkan untuk mengaitkan kerukunan dengan Marjan. Secara tidak sadar, penonton menerima pesan ini karena terus diulang dan dibuat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, monopoli narasi kebaikan atau moral leadership. Kekuasaan diraih dengan memposisikan diri sebagai pembela nilai-nilai moral, intelektual dan moral. Karakter Putri Hijau representasi Marjan melawan Tuan Jungkat yang merusak alam. Marjan memposisikan diri bukan sekedar sirup, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap ketamakan. Kita merasa menjadi orang baik saat memiliki brand yang mendukung narasi pelestarian alam ini. Terima kasih. Nah, kesimpulannya, Marjan tidak memaksa orang membeli melalui teriakan diskon, tapi melalui cerita dan tradisi keberhasilan. Hegemoni ini terlihat ketika Marjan sudah dianggap sebagai bagian dari identitas nasional saat Lebaran. Jika belum ada iklan Marjan, maka belum masuk bulan Ramadan, padahal ia adalah komoditas bisnis murni. Marjan juga tidak secara konsisten menggunakan animasi sebagai iklan mereka. Penggunaan cerita yang relevan dengan masyarakat, baik secara tersirat maupun tersurat, membuat kita merasa sepakat dengan setiap makna iklan yang disampaikan oleh Marjan setiap tahunnya. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, boleh diketik di kolom komentar. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.